Bayangin rumah lama, rumah tua yang udah lama nggak di-maintain, udah lama nggak ditinggalin, kayak rumah-rumah di film horor sebenarnya. Pada saat itu aku menyangka sama tim itu menyangka rumah ini bakal dirubuhin, tapi ternyata enggak. Halo, welcome to Designer Talks. Aku Aprilia, biasa dipanggil Prilly. Aku sebagai Relation Manager di project Circadian House ini. Saya Samantha Felicia sebagai interior designer. Saya Yurizal sebagai PPC, Planning Project Control. Saya Lea, arsitek dari Circadian House. Saya Vera Zuraida, tim furniture dan interior stylist di Circadian House. Aku ingat banget pertama kali ketemu sama klien itu sambil survei dan site visit ke sini. Nah, kita nggak bisa bayangin rumah yang senyaman kayak yang di belakang aku ya. Bayangin rumah lama, rumah tua yang udah lama nggak di-maintain, udah lama nggak ditinggalin, kayak rumah-rumah di film horor sebenarnya. Dan kondisi rumahnya waktu itu cukup agak berbeda dari yang kita biasa dapat, karena kondisinya udah setengahnya hangus. Saat kita pertama kali survei bareng-bareng dengan tim desainer, itu kita memperhatikan terlebih dahulu struktur awal dari bangunan tersebut. Pada saat itu aku menyangka sama tim itu menyangka rumah ini bakal dirubuhin, tapi ternyata enggak karena kita ngecek lagi strukturnya masih bisa digunakan. Sebenarnya kalau untuk keterlibatan klien, dia percaya banget 100%. Cuman tadi beliau itu memberikan apa batasan, apa yang dia mau, apa yang dia suka, dia udah list. Jadi termasuk yang detail juga, makanya kita ya tahu bahwa batasannya di sini gitu. Proses desain memang cukup cepat karena kita harus paralel dengan lapangan. Karena lapangan sambil pembongkaran, kita juga harus sambil desain, lalu kita buat gambar sambil diproses di lapangan. Untuk desain Circadian House ini memang cukup unik. Karena dia letaknya di Bundaran Pondok Indah, makanya ada dua sisi dari badan jalan utama dan dari perumahan. Untuk desain memang dari sisi klien request untuk penggunaan marmer. Bagaimana preference dari klien, seleranya, makanya kita putuskan untuk menggunakan marmer yang lebih bold. Arsitekturnya itu sendiri kan memang di modern klasik, jadi untuk interior itu sendiri kita masih ada benang merahnya nih, masih tetap di modern klasik juga, namun dengan sentuhan kontemporernya juga. Jadi dari arsitektur dan interior itu masih ada satu kesinambungan. Kita tidak mengimplementasikan panel-panel klasik yang terlalu rumit, tapi kita lebih mengimplementasikan panel-panel yang memang lebih modern dan secara looks lebih clean, neat, tapi dengan sentuhan detail-detail yang memang dikombinasikan dengan tekstur dan warna. Kalau misalnya kita membangun dari nol ataupun renovasi, kita memang fokus dulu ke bagian luar, arsitektur. Ini tuh bangunannya mau berapa meter square, apakah sudah terpenuhi semua kebutuhannya secara arsitektural, terus bagian jendela di mana, pintu di mana itu sudah diatur terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah setengah jadi nih prosesi arsitekturnya itu sekitar 2 bulan, masuklah peran desainer interior di situ. Untuk apa? Untuk menentukan bahwa ini tuh cukup loh untuk kasur segini, untuk sofa segini. Semuanya diselesaikan, kita mulai di lapangan. Setelah desainnya final, kita keep itu sebagai perencanaan. Nah, kita mulai di pembangunan. Nah, di pembangunan arsitektur itu memang mulai dari struktur, memang mulai dari sipilnya, tetapi permintaan klien nih, diminta tambah 1 lantai. Nah, 1 lantai itu adalah penambahan pool atau kolam. Nah, gimana caranya supaya kita bisa merubah rumah ini, yaitu dengan penambahan struktur. Jadi di awal kita juga gali pondasi ulang, yaitu terus tambah perkuatan kolom. Kemudian kita buat struktur baru untuk area kolam. Nah, ini yang menjadi concern kita karena kolam itu kan air ya, itu adalah beban bertonton. Makanya di sini kita banyak banget berkoordinasi sama arsitek dan banyak juga berkoordinasi sama ahli struktur. Untuk bagian struktur itu sendiri sebenarnya kita hanya menambah di beberapa titik untuk kita sambung di area yang memang berbeda dengan desain sebelumnya, berbeda dengan rumah yang sudah jadi. Contohnya adalah di area bagian fasad samping,
itu kita lakukan penambahan struktur dengan melakukan cara chemical untuk menyambung ke bagian struktur yang lama. Nah, ketika concern struktur itu udah selesai, kita lanjut ke mechanical, electrical, dan plumbing. Nah, di sini banyak banget istilahnya pihak-pihak yang kita koordinasikan, seperti AC, terus smart home, listrik, itu harus mulai kita finalin. Kenapa? Karena bagian itu tuh kalau misalnya salah ataupun berubah, itu ketika plafon seperti ini tuh yang udah kita tutup, kita finishing, kalau misalnya diubah harus dibongkar. Jadi ini harus final dulu. Ketika masuk ke tahap interior, di mana pekerjaan detailing itu yang cukup banyak, kita harus melakukan controlling setiap minggunya untuk melakukan meeting agar apa yang direncanakan itu terrealisasi dengan baik dan sempurna di lapangan. Tentunya pengawasan setiap harinya itu harus dilakukan agar apa yang sudah direncanakan itu tidak meleset dari hal tersebut gitu. Enaknya di sini itu jasanya adalah one set yang benar-benar lengkap. Dari mulai arsitektur, landscape atau taman, ke dalam dia interior dari plafon, wall treatment sampai ke lantai itu dari kita. Terus yang keempat juga custom furniture-nya dari kita. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan desain kita. Dan yang keenam adalah klien juga mempercayakan stylingnya. Jadi kita berawal dari lantai 3 dulu karena lantai 3 memang sudah selesai. Dari lantai 3 itu kesulitannya adalah naikin barangnya karena jalurnya itu hanya tangga servis. Space-nya yang tidak terlalu besar, jadi naikin barangnya itu memang agak sulit ya. Ketika lantai 3 sudah selesai, otomatis kita beralih ke lantai 2. Di lantai 2 juga kita kebut-kebutan sama tim sipil karena ada beberapa area juga yang memang belum bersih, terus habis itu masih ada pekerjaan kotor lah gitu jatuhnya, jadi furniturnya belum bisa semua dibuka. Dari time schedule itu mengharuskan untuk cepat-cepat di styling lah atau enggak dibuka lah gitu kan furniturnya agar bisa dilihat apakah ada furniture yang memang ada defeknya ataukah ada furniture yang kain yang rusak. Jadi kita kebut-kebutan sama tim construction lah gitu. Sebenarnya untuk proyek kecil, medium, ataupun mega project itu dari kita pasti ngasih service yang sama, standarnya pasti sama. Cuman yang perlu diketahui adalah ketika proyek itu semakin besar, pasti banyak pihak yang terlibat. Tapi masing-masing bagian dari itu tuh penting untuk menyatukan satu rumah itu terbentuk pada akhirnya. Dan ketika rumah itu bisa dikatakan sudah hampir mencapai 100% pun, kita masih tetap melakukan pengawasan yang cukup ekstra, bahkan kita pernah lembur sampai jam 4 itu di tahap akhir untuk melakukan checking dan kontrol project interior. Kita di sini cukup bebas untuk berkarya dan bereksplorasi juga, dan kita sebagai desainernya juga bisa mengoptimalkan secara kreativitas kita. Lalu bisa mengeksplorasi materialnya itu cukup banyak di sini. Dengan keterbatasan orang yang ada di dalam tim, kita harus dikejar dengan deadline yang ada. Jadi kita memaksimalkan waktu agar tetap terschedule. Perencanaan yang baik akan menghasilkan yang baik juga. Jadi kalau dilihat rumah ini perencanaannya itu dan hasilnya lebih lega dibandingkan dibayangkan. Semua berbagai pihak pekerjaannya itu bisa selaras sehingga mencapai satu tujuan yang sama. Dan di situ adalah serunya kita merasa di sini keluarganya dapat banget. Fase build-nya itu cukup solid, jadi kita memang saling backup, saling bantu, support, dan saling temukan solusi. Apapun tantangan yang terjadi di lapangan, mereka berhasil hadapin kompak sampai ini selesai. Sekian Desain Auto kali ini, sampai jumpa di proyek kita selanjutnya.